Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan kita akan ngobrolin mengenai perhelatan Qatar Indonesia Year of Culture di tahun ini ya, tahun 2023. Dan kita sapa saja langsung Bapak Ali Mutardo. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Pak Ali Mutardo. Selamat siang, Mbak Dora. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Ini Qatar lagi masih musim dingin ini, jadi cuacanya lagi enak. Minus berapa nih, Pak? Sudah minus belum? Belum ya? Kalau di Timur Tengah rasanya nggak pernah minus, Mbak. Paling dingin di sini tuh udah 20 itu udah dingin, udah lumayan. Biasanya kalau musim panas bisa sampai 52 derajat. Tapi kalau panas di sana nggak bikin gerah ya, Pak ya, kayak di Jakarta ya? Ya. Iya Pak, ini Qatar Indonesia Year of Culture ini tahun ini akan digelar sepanjang tahun, baik itu di Qatar dan juga di Indonesia sendiri. Dan mungkin banyak para pendengar Voice of Indonesia yang ingin tahu nih ya, ini kan sudah diselenggarakan sejak 2012 ya. Ini inisiatif Tahun Kebudayaan Year of Culture nih, sudah digelar dari tahun 2012. Dan mengapa akhirnya tahun ini memilih dengan Indonesia? Yang pasti itu Qatar sendiri ya yang tahu jawabannya. Tapi saya memperkirakan ada banyak faktor kenapa Indonesia yang akhirnya dipilih. Dan untuk diketahui, Indonesia adalah negara pertama dari kawasan ASEAN, dari kawasan Asia Tenggara yang dipilih menjadi partner country atau negara mitra untuk penyelenggaraan Tahun Kebudayaan ini. Nah, ada banyak faktor, tapi apapun itu, ini adalah bentuk pengakuan dari Qatar sebenarnya bahwa Indonesia adalah pemain besar di bidang kebudayaan. Indonesia adalah negara yang diakui memiliki budaya dan tradisi yang sangat panjang dan beragam. Jadi saya pikir itu salah satu pertimbangan Qatar memilih Indonesia. Di luar itu adalah juga harus diakui Mbak Dora bahwa kontribusi diaspora Indonesia di Qatar itu sangat besar. Kan banyak yang mungkin ini ya belum tahu ya kalau misalkan jumlah diaspora Indonesia di Qatar itu atau komunitas Indonesia di Qatar itu tidak hanya terdiri dari mereka yang bekerja di sektor domestik, tetapi juga mereka yang bekerja di sektor-sektor profesional atau perusahaan-perusahaan besar begitu ya, terutama di bidang minyak dan gas. Dan kehadiran mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun di sini, dan saya pikir ini juga selain pengakuan terhadap Indonesia yang memiliki kebudayaan sangat beragam, sangat diverse begitu. Ini juga merupakan pengakuan terhadap kontribusi diaspora Indonesia kepada masyarakat Qatar, terutama di sini. Jadi saya melihatnya dari dua sisi itu. Walaupun sebenarnya jumlah diaspora Indonesia itu dibandingkan negara-negara lain seperti Filipina misalkan ya, itu jauh lebih sedikit jumlah kita. Tapi alhamdulillah dari Qatar, dari pihak pemerintah Qatar memilih Indonesia sebagai negara pertama dari kawasan Asia Tenggara. Oke. Gitu Mbak Dora. Luar biasa dan jadi kebanggaan tersendiri begitu Pak ya, untuk jadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang dipilih nih menjadi partner country ya dari Tahun Kebudayaan yang digelar sepanjang tahun ini. Lalu bisa juga dijelaskan Pak ke para pendengar kami Voice of Indonesia, sebenarnya Qatar dan Indonesia Year of Culture ini apa dan apa saja rangkaian kegiatannya? Jadi sebenarnya Tahun Kebudayaan Indonesia Qatar itu adalah festival kebudayaan ya, yang dia akan berlangsung selama setahun penuh. Walaupun baru secara resmi diresmikan kemarin pada bulan Maret ini, tetapi sebenarnya rangkaian dari kegiatan ini sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Jadi sepanjang tahun ini kita akan banyak sekali menyelenggarakan kegiatan, baik di Indonesia maupun di Qatar sini ya terutama.
ada sekitar setidaknya 12 pilar yang akan dicakup oleh kegiatan Year of Culture itu. Dari mulai seni, fashion, kuliner, pendidikan, kemudian olahraga dan sebagainya. Jadi dalam beberapa bulan terakhir kegiatan-kegiatan sudah dimulai. Misalkan ya pada bulan Februari itu kita juga mengirim tim silat untuk promosi silat di Qatar. Kemudian juga masih pada bulan yang sama juga kita menyelenggarakan horseback archery ya, jadi panahan berkuda. Jadi perlu diketahui Mbak Dora, kita tuh ternyata sangat disegani ya dalam bidang olahraga panahan berkuda. Bahkan Qatar pun mengakui sendiri waktu saya ke sana ke arena panahan berkuda ini, bahwa mereka belajar dari Indonesia. Dan ketika diadakan pertandingan persahabatan Indonesia Qatar archery horseback itu, kita menyabet hampir semua kategori juara. Jadi itu juga bagian dari rangkaian Year of Culture. Kemudian ada pagelaran Malam Minang. Kemudian terakhir kemarin yang sangat besar itu adalah keterlibatan kita di Qatar International Food Festival. Jadi Indonesia hadir sebagai guest of honor atau tamu kehormatan dalam kegiatan tersebut. Kita mengirim chef untuk memperkenalkan kuliner Indonesia. Kita juga menampilkan sasando ya yang kita datangkan langsung dari Nusa Tenggara Timur begitu. Jadi banyak sekali, dan ini baru bulan ketiga, dan ke depan akan sangat banyak, dan termasuk pada bulan puasa kita nggak ngerem sama sekali itu. Jadi kegiatan-kegiatan promosi tetap kita lakukan. Jadi pada bulan puasa nanti kita akan buka Ramadan Tent namanya ya, ada ya istilahnya tenda begitu, walaupun tempatnya di hotel, kerjasama dengan salah satu hotel di sini. Kita akan menyediakan kuliner Indonesia untuk berbuka begitu. Oke. Dan ini kan banyak begitu Pak kegiatannya sepanjang tahun ya. Berarti ini dibuka secara umum ya, secara publik di Qatar sendiri ya, untuk setiap acaranya ya. Atau memang ada undangan atau hanya terbatas untuk kelompok atau komunitas tertentu? Macam-macam ya. Ada yang limited, ada yang publik, tapi kebanyakan publik. Jadi kita juga ingin mengengage ya, bukan hanya pemerintah Qatarnya, tetapi juga masyarakat secara umum di Qatar. Dan kita tahu kan penduduk Qatar sebenarnya tidak banyak ya. Maksud saya warga negara Qatar. Warga negara Qatar itu hanya sekitar 400.000 ya, dari sekitar 2,8 juta penduduk di sini. Jadi kebanyakan itu justru warga negara asing. Makanya kemudian ketika kita menyediakan event Festival Year of Culture ini untuk warga negara asing yang ada di sini, maka hakikatnya kita sedang berpromosi ke banyak sekali negara, karena paling tidak ada 100 keluarga negaraan yang tinggal di sini di Qatar ini. Jadi ini adalah melting pot, salah satu melting pot di Timur Tengah, Qatar itu ya, Doha itu, selain Dubai misalnya. Jadi kesempatan ini harus kita manfaatkan betul, bukan hanya untuk memperkenalkan Indonesia di depan publik Qatar, tapi juga di depan komunitas asing lainnya, karena ini adalah negara yang sangat beragam. Qatar ini. Ini seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Pak ya? Ya betul. Betul. Jadi karena memang Qatar sendiri melting pot ya, jadi kita bisa memperkenalkan baik itu kuliner, budaya, tradisi kita ke masyarakat dunia begitu. Lalu responnya seperti apa nih Pak? Kan sudah ada beberapa kegiatan yang digelar secara publik itu, terbuka untuk umum. Bagaimana respon baik itu masyarakat Qatar sendiri dan juga masyarakat asing lainnya ketika menyaksikan atau melihat ya bagaimana kuliner, tradisi Indonesia yang ditampilkan atau diperkenalkan? Ya, mereka ini ya, terutama masyarakat asing yang ada di sini itu sangat menggemari kuliner Indonesia. Bahkan di booth kita itu sekarang kan masih sedang berlangsung sampai tanggal 21 itu. Qatar International Food Festival itu pasti di booth makanan Indonesia itu antriannya itu paling panjang gitu. Dan misalkan kita deploy makanan dari salah satu restoran Indonesia yang ada di sini begitu ya, itu
dalam hitungan 1-2 jam udah habis itu. Jadi memang fanatisme mereka terhadap kuliner Indonesia itu tinggi sekali ya. Nah, tapi bukan hanya kuliner sebenarnya, dalam pertunjukan budaya, kemudian banyaklah dalam kegiatan-kegiatan lainnya itu antusiasme mereka itu sangat tinggi. Dan nanti bulan Mei insya Allah kita akan gelar satu pagelaran kolosal gitu ya, semacam sendra tari di Qatar. Mungkin akan 2 atau 3 hari penyelenggaraannya di sini, jadi nggak akan sekali. Itu juga salah satunya untuk mengakomodir antusiasme publik Qatar terhadap kesenian Indonesia yang sangat tinggi. Jadi saya pikir ini tepat ya untuk kita manfaatkan. Tapi jangan lupa Year of Culture ini bukan hanya ajang untuk promosi budaya, Mbak Dora sebenarnya. Kita juga sangat berharap ada efek tembus dari ini, terutama di bidang ekonomi ya. Misal kita kan partisipasi di Qatar International Food Festival. Saya pikir tujuannya bukan hanya supaya orang datang kemudian dapat makanan Indonesia kemudian mereka pulang. Kita bukan menyediakan makanan gratis di situ. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memperkenalkan rempah kita, kemudian setelah itu ada impor yang dilakukan oleh komunitas asing di sini di Qatar akan terhadap produk-produk Indonesia. Jadi festival kebudayaan iya, tapi efek ekonomi dari ini juga sangat kita harapkan. Jadi juga sekaligus ada dampak ekonominya begitu Pak ya? Iya, harus. Lalu apakah juga UMKM Indonesia diajak serta nih Pak? Iya, ada beberapa kegiatan seperti Festival Indonesia, termasuk yang sekarang ya, yang Qatar International Food Festival itu juga kita membawa UMKM Indonesia untuk cooking demo di sini, termasuk juga untuk memamerkan produk-produk healthy food gitu ya ke publik Qatar. Jadi ini juga kesempatan dan kami memang memberikan kesempatan yang luas kepada UMKM untuk terlibat di pagelaran Year of Culture. Okay. Dan jangan lupa Mbak Dora, Year of Culture memang salah satu festival kebudayaan terbesar ya di Qatar. Tapi tahun ini banyak sekali festival atau pameran yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia ya, yang mungkin ingin penetrasi ke Qatar dan Timur Tengah. Salah satunya yang juga sedang berlangsung sekarang adalah Agritech, sebuah pameran pertanian. Bayangkan coba, Qatar, negara padang pasir begitu ya, panasnya sampai 52 derajat, tapi mereka bikin pameran pertanian dan buah-buahan gitu. Jadi ya luar biasa lah. Saya pikir banyak yang bisa kita pelajari dari negara ini, terutama untuk survival mereka ya. Untuk bagaimana mereka bisa mandiri bahkan di sektor pertanian, hal yang mungkin jarang dipikirkan oleh negara-negara yang letaknya di padang pasir. Seperti tidak masuk akal begitu Pak ya? Iya. Tapi dari UMKM Indonesia ada yang ikut untuk pameran Agritech ini Pak? Ada banyak, singkat saya ada 12 perusahaan ya, 12 perusahaan yang ikut itu. Oke. Dan kita juga salah satu negara dengan booth terbanyak ya, salah satu di acara Agritech ini Pak ya? Ya, di Agritech ini berbarengan dengan Year of Culture ini pelaksanaan. Oke. Dan yang menarik juga ada gelaran acara ini residensi seniman ya Pak di Doha, Sumba dan Tasikmalaya yang merupakan bagian rangkaian kegiatan dari Qatar Indonesia Year of Culture ya? Betul. Dan ini maksudnya seniman dari Qatar sendiri akan datang begitu mengunjungi Sumba dan Tasikmalaya. Jadi ya dua pihak. Jadi ada residensi dari Qatar juga akan memilih seniman mereka untuk belajar dan tinggal ya di Sumba dan Tasikmalaya, dan sebaliknya ada seniman kita juga yang akan tinggal di Doha untuk beberapa waktu. Dan itu masing-masing akan dikurasi terlebih dahulu ya. Kalau di kita ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan, kita kerjasama dengan mereka, jadi nanti seniman yang akan terpilih
adalah mereka yang sudah diseleksi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yang dari Qatar juga sama, nanti ada kurasi yang sama yang dilakukan oleh Qatar Museum di sini. Nah, itu yang soal residensi. Tapi bukan cuma residensi, kita juga akan memberikan kesempatan untuk siswa di Qatar ya, untuk belajar budaya Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada mereka untuk belajar di Indonesia. Kemudian ada juga fotografi journey, Mbak Dora. Jadi hampir sama dengan residensi, tapi mereka durasinya lebih pendek begitu. Jadi ada fotografer Indonesia yang akan dikirim ke Qatar selama 2 minggu untuk mengambil spot-spot indah di Qatar, dan sebaliknya ada fotografer Qatar yang akan dikirim ke Indonesia juga selama 2 minggu mengambil beberapa spot di sana, dan kemudian kita akan adakan pameran bersama di antara 2 fotografer tersebut. Ya salah satunya untuk memperkenalkan ya keindahan alam kita, kemudian memperkenalkan Indonesia secara umum lah, dan juga bagi pihak Qatar juga mereka perlu untuk memperkenalkan Qatar bahwa Qatar bukan hanya dikenal karena Al Jazeera-nya atau karena Piala Dunia-nya. Tuh Mbak Dora kayaknya masih belum move on tuh dari Piala Dunia tuh. Kelihatan ya Pak ya. Mas, jadi kelihatan ya. Memang sejak Piala Dunia itu tingkat kunjungan turis itu ke Qatar ya, meningkat ke Qatar. Ya. Dan saya pikir memang mereka serius lah ya menggarap sektor industri kreatif ini, baik melalui olahraga, budaya, pendidikan, dan tentunya kita juga bisa belajar banyak ya dari pertukaran ini Pak ya, baik itu pertukaran seniman, fotografer, kita juga bisa belajar banyak begitu dari Qatar dari Qatar sendiri gitu Pak. Ya. Lalu banyak yang bisa dipelajari. Iya. Lalu menurut Pak Ali Mutardo sendiri, kita kan melalui kegiatan dari Qatar Indonesia Year of Culture ini kan kita pertukaran budaya, lalu juga tradisi, ilmu, dan yang lain ini antara Indonesia dan Qatar kan kita saling bertukar, saling memberi ya, give and take gitu ya. Apakah ini menjadi sesuatu yang penting nih Pak untuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar sendiri ke depannya? Begini Mbak Dora, saya terutama ya, adalah orang yang percaya bahwa di dunia yang semakin terpolar seperti saat ini, yang semakin berkutub-kutub gitu ya, berkelompok-kelompok saat ini kalau nggak melalui pendekatan grassroots diplomasi begitu ya, diplomasi akar rumput, ini akan semakin berbahaya dan bisa menimbulkan gesekan antar negara itu sangat terbuka luas gitu ya. Kita lihatlah banyak sekali negara yang begitu agitatif gitu ya satu sama lain dan saling bergesek satu sama lain. Nah, bagi saya grassroots diplomasi ini keharusan dan salah satunya bisa kita gerakan melalui budaya. Jadi ini yang akan kemudian menambah kerukunan bangsa-bangsa di dunia. Saya pikir kalau misalkan bangsa-bangsa itu saling memahami budayanya, tradisinya, dan itu juga sebabnya kenapa kita menyasar betul kaula muda ya, generasi muda di Year of Culture ini, baik generasi muda di Qatar maupun di Indonesia, karena saya pikir understanding atau pemahaman terhadap budaya yang berbeda itu perlu dan harus bagi generasi muda, karena semakin kita memahami budaya orang lain, maka semakin berkurang tingkat kecurigaan kita terhadap negara atau orang tersebut, dan semakin sedikit tingkat kecurigaan kita, maka peluang kita untuk membangun kerjasama yang lebih harmonis begitu ya akan terbuka lebih lebar. Dan kita tahu Qatar ini kan negara dari Timur Tengah, dan kita tahu juga banyak salah paham mengenai Timur Tengah dan Qatar mungkin ya di Indonesia, dan sebaliknya Indonesia juga sudah lama sebenarnya dikenal di publik di Qatar, tapi kan selama ini dengan segala hormat betul ya, selama ini banyak yang mengenal Indonesia di Timur Tengah itu sebagai negara yang mensuplai dalam tanda kutip ya pembantu rumah tangga, kerja domestik gitu ya. Jadi ada semacam
defisit citra begitu ya, diplomasi kita di Timur Tengah itu. Tidak ada yang salah dengan pengiriman pekerja domestik itu sepanjang dilakukan dengan prosedur yang benar gitu ya, dan dokumen lengkap segala macam. Tapi kita juga harus mengakui bahwa efek dari pengiriman pekerja domestik ini juga besar dan tidak sederhana. Kita tahu bahkan pada tahun 2015 pemerintah Indonesia itu harus menghentikan pengiriman pekerja domestik ke Timur Tengah ya, karena mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya faktor keselamatan. Nah, saya pikir ke depan defisit citra ini harus mulai kita kikis, bahwa Indonesia itu bukan hanya sekedar negara yang mengirimkan pekerja domestik, tetapi juga negara dengan tingkat perekonomian salah satu yang terbesar di dunia. Kita anggota G20 dan kita juga memiliki keanekaragaman budaya yang sangat besar gitu ya. Jumlah umat Muslim kita itu, kalau semua jumlah umat Muslim di Timur Tengah, di GCC lah paling enggak ya, di Gulf ini digabung, itu tidak bisa mengalahkan jumlah umat Muslim di Indonesia, dan itu sedikit sekali yang mengetahui fakta itu di publik Timur Tengah ya. Jadi saya pikir itu tujuan dari Year of Culture itu salah satunya adalah untuk mengikis defisit citra yang saya sebut tadi, bahwa bangsa kita ini jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Iya. Dan saling membangun pemahaman dan toleransi bersama gitu Pak ya. Karena udah mengerti tradisi dan budayanya masing-masing. Ya, luar biasa sekali Pak Ali Murtado, terima kasih untuk waktunya dan berharap nih ya selama sepanjang tahun ini untuk gelaran Qatar Indonesia Year of Culture berjalan dengan baik dan juga lancar, berjalan sukses begitu Pak Ali. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.